fight. Jadi jangan gara-gara nggak terbiasa ngobrol, akhirnya ya udah nggak usah ngobrol gitu. Kalau udah sering ngobrol tapi nggak berhasil, berarti apa yang salah? Ya berarti ilmunya belum dapet lah, gampang itu. Karena bukan anaknya yang belajar, ya orang tuanya yang belajar lah. Masa anaknya, apa yang terjadi jika anak ngajarin komunikasi ke orang tua? Aneh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gaspol nih kayaknya nih. Ketemu lagi dengan saya, Mela Fitriansyah dan Faisal kekasih Kamal. saya. Kami dari keluarga Mandiri. Ye. Keluarga Mandiri. Ye. Keluarga Mandiri. Hari yang cerah ini kita dapat ini alami tau. Dapat Apa sih? lampu alami. Lighting, oh iya. Wah ini di depan cahayanya terang banget ke sini. Makanya ini lebih bagus daripada waktu kita bikin video di ini Bu, di Gelato. Ilmu gelato. Musuhnya sih bagus benar. Bahas Bu. Aku ambil dulu Di biar tahu apa. kelihatan Bu, emang kelihatan ya Enggak. terang. Ya, obrolan Bahas yang apa? sekarang lagi rame apa sih? Apa ya? Banyak sih rame-rame. Anak remaja. Remaja ya. Kalau rame. Kenapa ntar sih pengen ngomong- bahasin remaja mulu Ya kan? iyalah. Kalau Gara-gara anaknya kalau remaja bukan gitu. remaja apa? Hubungan suami istri. KDRT dong. Kita nggak punya pengalaman itu soalnya. Jadi Jangan ngomong KDRT ntar ini. Jangan bahasannya udah Oke. banyak yang bermasalah soalnya KDRT. makanya apa? Bullying, Bullying. pornografi, apa? Game Game, dulu ya. game. Oke. Game dulu deh, game dulu. Game. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, kalian Game. mau sharing ya? Ya. Berarti kita sharing ya? Ya. Saya tuh ingat banget zaman dulu waktu kita masih di Jakarta tuh kita percaya banget. Kita kan termasuk orang yang sama game itu masih setuju bahwa game itu ya membantu belajarnya anak. Betul kan? Sampai Iya. sekarang nggak sih? Iya. Sampai suatu ketika aku merasa gamenya udah jadi edik di Ali. Oh, gamenya jadi edik di Ali. Terus? Ya kan punya pelajaran baru lagi ya sebagai orang tua. Terus? Ali kenapa? Ya apa ya? Ya pengalaman kita sama abangnya itu Hussein Abangnya kan nggak game. itu nggak nge-game, jadi benar-benar kayak mudah lah ya. Mudah apanya? Oh, mudah. ngatur waktunya. Lebih Iya. ke apa sih? Waktu atau emosional kah? Kemana lari Dua-duanya ini? sih. Ya kan? Dampaknya. Dampaknya. Dampak game itu Kalau ke waktu dan ke emosional. iya, Karena tapi kan sebenarnya di sisi lain keuntungannya kalau secara intelektual ya, secara teknis ya memang tidak bisa dipungkiri, abangnya juga mengakui bahwa Ali jauh lebih terampil karena terbiasa main game kan. ya. Jadi mau dibilang baik buruknya game itu ya tadi kembali ke treatment kita sebagai orang tua ke anak-anak. Ya. Kalau aku Terus? melihatnya akhirnya kalau dari pengalaman kita ngurus Ali ya di game itu, Ali mulai edik sama game. Pada dasarnya urusan orang tua sama anak itu akhirnya urusan komunikasi sih. Balik lagi ya. Balik lagi. Urusan game aja akhirnya komunikasi. Iya, Kok bisa? Iya. Gimana ceritanya? Kita di kafe motong apel. Tadi dapat apel dari Semangat. Teh Ika. Makasih Teh Ika. Weh, karena game sama komunikasi hubungannya apa? ya aku akhirnya melihat ya kita kan selalu ngomong ya sama anak-anak gitu. Kita pengen Pak Isal itu waktu itu tuh ke Ali itu saking
pengen nyambungnya ngomong tentang game, Ya. sampai dirimu riset kan, Mm-mm. game apa yang dimainin sama Ali, ya kan? Iya. Nah setelah itu baru dong akhirnya setelah omongannya nyambung, Iya. baru Bapak bisa masukin nilai-nilai value-value keluarga ke Ali Oke. melalui game itu. Hmm. Kayak misalnya akhirnya Bapak Isal tuh bilang bahwa ini sebenarnya tahu nggak dunia digital dan dunia nyata Ya. itu dirimu harus menjadi satu orang yang sama secara sikap, Oke. nggak bisa jadi dua orang yang berbeda. Misalnya yang di dunia nyata itu orang baik, di dunia digital karena Anonim ya. nggak kelihatan, anonim, jadi bisa mencuri, bisa ya kan kenyataannya gitu sekarang kan, bisa jadi orang jahat gitu maksudnya. Jadi kayak dua hal yang berbeda, punya dua kepribadian yang berbeda, itu nggak boleh. Orang jahat di dunia nyata ternyata orang baik di dunia orang jahat di dunia maya ternyata orang baik di dunia nyata gitu ya. Nah, kan Bapak waktu itu ngomong sama Ali untuk Ya. nggak bisa Li gitu. Tapi kan untuk bisa ngomong sampai situ, Belum tentu bisa langsung diterima ya. Bapak kan harus belajar dulu ketika Ali dulu dikena scam. Kan dirimu ngerti, paham. Walaupun Pak Isal itu nggak main game. Saya nggak main game, saya nggak ngerti game. Kami bukan gamers ya. Kita bukan orang tua yang ya kebetulan nggak suka main game aja. Aku pas sudah tua sih, dulu sih senang, nggak tahu pas sudah tua kayak. Enak Males sih, jadi. sebenarnya main game tuh enak. Nah, Cuma ediknya itu yang bikin saya nggak berani. Ya mungkin karena itu juga aku nggak main ya, karena Ya. aku suka gitu. Mending edik nonton Korea ya daripada nonton. Itu juga mikir-mikir sih. Kalau pas lagi nggak apa-apa deh edik. Kayak kemarin habis pemulihan pasca kuret, udah ini aja ya. Nonton Korea. Jadi gitu Pak Isal. Jadi kan mungkin saranku untuk temen-temen yang ngerasa anaknya edik main game, iya nyemplung ke gamenya. Tapi bukan main game loh, nggak harus main game loh. Ngerti nggak? Terus kata orang tua, males banget, gue harus tahu. Ya iyalah, itu tugas Allah. Mau gimana lagi? Kalau anak lu udah tua, gue nggak tahu ya. Tapi kalau anak-anak belasan tahun, mau nggak mau lah. Bu, kalau ada anak ya main game diomelin sama orang tuanya, tapi sebetulnya anaknya edik di game karena ngelihat orang tuanya edik nonton drakor, gimana Bu? Ya emang bisa jadi gitu. Loh, saya nanya, maksudnya gini, kan banyak orang tua, ibu-ibu lah terutama, saya nggak tahu kalau ada bapak-bapak, di teman-teman saya nggak ada bapak yang nonton Korea soalnya. Kalau ibu-ibu mungkin ada beberapa. Bisa nggak itu jadi pertanyaan yang dikembalikan ke ibu-ibu atau orang tua? Ya bisa. Kalau anak lu kayak di depan komputer tuh edik banget, sebenarnya dia nyontoh siapa sih? Ya nyontoh lu jangan-jangan. Atau dia kesepian juga kan? Nah tadi akhirnya maksudnya arahnya kayak yang tadi yang gue bilang, jangan-jangan komunikasi. Ya emang ujungnya pasti komunikasi sih. Kayaknya banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya emang salah satu solusinya atau salah satu cara untuk memperbaikinya dengan cara memperbaiki komunikasi ya. Iyalah, kalau di perjalanan keluarga kita kan memang kuncinya jadi Pak Isal tuh lagi motong ini nih tuh. Makanya dia dari tadi Ya nunduk terus, maaf ya. Kuncinya memang ya di komunikasi. Kurikulum keluarga kita kan ngobrol. Iya sih. Cuman itu doang satu, nggak ada lagi. Kalau ada problem ini aja, tadi ada problem aja kita ajak ngobrol, makan siang ngobrol, menyampaikan apa yang mau kita sampaikan gitu. Dan gak usah pakai baper. Masuk ke apa-apa. Enak sebenarnya. Game yang edik sama anak-anak kita. Sekarang masih edik nggak sih? Kalau edik udah nggak. Saya masih sering. Sering. Apa bedanya sering sama edik?
Edik itu udah Kalau sering waktunya banyak, kalau edik di kerjaan yang lain terbengkalai karena dia sibuk Iya. sama game. Oke, benar gitu ya? ya dulu tuh Ali itu bisa bangun jam 3:30 ya untuk khusus main game. Tapi gini, treatment terparahnya Ali itu libur game sebulan. Tapi sebelum libur itu pasti ngobrolnya panjang, disuruh mikir terus. Ya. Ini edik apa enggak menurutmu? Jadi bukannya aku yang langsung memutuskan. Jadi memutuskan sendiri ya? Iya. Dan itu kan akhirnya komunikasi. Nggak bisa pakai marah gitu loh. Emang masih zaman ya, cara pendidikan dengan cara marah-marah gitu ya? Ya waktu itu sih aku juga marah. Orang kita aja nggak suka kok dimarahin. Tapi marahnya nggak gitu. Gitu. Enggak, jadi komunikasi. Maksudnya gimana komunikasi? Ya maksudnya dikomunikasiin, disuruh dia mikir. Suruh Ya tadi, mikir. Suruh mikir. Kalau kamu gimana Pak? Apanya? Ya, responmu atas obrolan tadi. Ngomongin game. Pertama, game itu guna buat bersenang-senang. Tapi hidup itu kan nggak cuma isinya senang-senang terus kan. Jadi kalau anak-anak kita hari ini memang sekarang kita kan orang di awal generasi Y ya. Kita generasi Y. Ya kan? Milenial kan? Tahun 80 81. Orang milenial. Terus setelah kita kan generasi Z kan. Si Z sampai anak kita itu sudah mulai digital native kan. Nah, digital native-nya mereka itu bukan tentang ngomongin gamenya, karena game besok bisa jadi berubah jadi nonton film, berubah jadi metaverse, berubah jadi teman nongkrong dan lain-lain. Sebetulnya kan memang konsepnya waktu yang mau kita habisin setiap hari itu manfaatnya buat apa atau gunanya buat apa? Akhirnya kebermanfaatan sih. Bukan tentang game salah atau benar soalnya. Kalau yang ternyata aktivitasnya dia mau jadi atlet e-sport ya dia harus main game lah. Iya. Jadi lebih ke adiktif ya? Iya, lebih pada mengelola kapan dia komunikasi itu membangun kesadaran bahwa ini gamenya buat apa. Gamenya buat senang-senang, ya udah boleh. Kapan mau senang-senang? Bersenang-senang itu kan setelah bersusah-susah kan. Jadi ya bersenang-senang boleh, tapi jangan sampai belajarnya. Jadi belajar sebentar maunya nge-game. Jadi pelajarannya jadi gugur wajib gitu loh. Pelajaran yang harusnya dilakukan dengan benar jadi gugur wajib karena dia pengennya main game. Nah itu yang nggak boleh, karena yang dilakukan sama anak tentang dia main game itu, apakah itu kebutuhan atau itu bersenang-senang? Kalau kebutuhan, ditanyain butuhnya buat apa? Apakah mau jadi, apalagi riset, apakah mau jadi atlet, apakah memang gamenya butuh untuk jadi konten misalnya. Nah, kalau itu nggak diobrolin, kita malah nggak tahu sebenarnya dia pakai gamenya buat apa. Dan kita nggak bisa nemuin solusinya karena kita nggak dapat data. Tapi kalau anaknya juga diajak ngobrol terus dapat data bahwa oh iya ternyata saya nggak butuh-butuh amat ya, gamenya buat bersenang-senang. Jangan-jangan karena kesepian. Karena orang tuanya sibuk sama urusannya, anaknya ngelihat teman-teman yang nge-game, akhirnya dia main game yang tadinya cuma sekedar, akhirnya jadi edik karena ngerasa bahwa yo gue juga nggak ngapa-ngapain, orang tua gue pagi gue nggak diurusin atau nggak diajak ngobrol, pagi orang tuanya ikutan bangun siang atau orang tuanya ngurusin yang lain, anaknya nggak diajak ngobrol atau anaknya nggak dilibatkan lah untuk urusan apa-apa. Akhirnya anaknya pagi-pagi main game, tiba-tiba orang tuanya marah, lu pagi-pagi main game. Nah, anaknya punya timeline nggak? Anaknya jangan-jangan nggak punya jadwal piket, nggak diajak ngobrol. Jadi kembali lagi ke urusan komunikasi.
Ya, jadi orang tua nggak boleh urusan malas-malasin. anak-anak game, edik game atau apapun itu, edik apapun, kembali ke komunikasi orang tua sama anak. Gimana kalau udah telat membangun tradisi komunikasi antara anak sama orang tua. Kalau gitu mulai, orang tuanya kudu mulai. Kalau enggak, dia nikmatin aja. Kalau aku pernah bilang sama Pak Isal itu take it or leave it. Kalau akhirnya orang tua nggak mau mulai untuk merubah budaya berarti. Ya. Untuk merubah budaya dan membuat tradisi baru tadi itu loh. Merubah tradisi dan membuat budaya baru. Iya, merubah tradisi dan membuat budaya baru. Misalnya yang tadinya nggak pernah ngobrol serius, ya udah, ya take it gitu. Jadi ya udah, lu terima. Jadi gitu sih. Ibu tuh sering ngasih konten ke orang ya, maksudnya sering ngasih saran ke orang ngomongin take it or leave it gitu, take it or leave it gitu. Masalahnya urusan anak itu kan nggak bisa take it or leave it. Oh iya? Urusan anak kita take it lah, nggak bisa leave it. Iya bener. Gimana? Loh, iya. Urusan anak kita ya take Ya, it. kalau- Makanya bahasanya gini. Kalau bahasa yang sekarang dipakai bilangnya gini, fight or flight. Itu sama kayak take it or leave it sebetulnya. Tapi bahasanya kalau untuk anak, karena tadi pertanyaannya kan bagaimana kalau ternyata anak orang tuanya nggak bisa bangun komunikasi misalnya gitu. Bukan nggak bisa, sebenarnya nggak mau. Ya makanya jika budaya berkomunikasi, budaya ngobrol itu jarang dilakukan, terus tadi ibu ngomong ya take it, bahwa anaknya nanti akan gimana, ya bahasanya ya fight. Jadi jangan gara-gara nggak terbiasa ngobrol akhirnya ya udah nggak usah ngobrol gitu. Kalau udah sering ngobrol tapi nggak berhasil, berarti apa yang salah? Ya berarti ilmunya belum dapet lah, gampang itu Bu. Berarti cara ngobrolnya belum logikanya benar. Belum Kalau dapat. ibu ingat saling berguru, Kak Anis pernah dikasih tim sama Mas Ile untuk belajar. Terus Kak Anis bilang gini, susah ya ngurusin karyawan, jadi kayak kerja 2 kali gitu. Jawabannya adalah, ya berarti lu belum pintar ngurusnya. Karena bukan anaknya yang belajar, ya orang tuanya yang belajar lah. Masa anaknya, apa yang terjadi jika anak ngajarin komunikasi ke orang tua? Aneh kan? Aneh. Bapak Ibu, kita perlu duduk, kita perlu ngobrol. Kami sebagai anak merasa bahwa Bapak Ibu kurang mendidik kami tentang komunikasi. Jadi hari ini mari kita duduk bersama lalu kita memperbaiki komunikasi kita. Gimana rasanya kalau itu dilakukan sama anak? Mumet, nggak bisa. Tapi kan itu kita lakukan ke orang tua kita. Karena kita jadi orang tua ya. Ya karena kita udah jadi orang tua, insya Allah budaya yang diperbaiki ya budaya komunikasi. Ya, udah 18 menit tuh. Ya udah, ditutup dulu ngomongin game. Akhirnya game untuk bagaimana cara menghadapi anak-anak supaya nggak edik game, ngobrol. Perbaiki Orang tuanya. komunikasinya. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.